أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa bi'ni'matillah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang menciptakan alam dengan segala isinya dan menciptakan makhluknya dengan syariat dan hukum-hukumnya. Allah Maha Besar, tiada sekutu baginya. Bersyukur kepada Allah di hari yang indah ini. Kita berada di hari yang agung, hari yang mulia. Pada hari ini Allah mengharamkan bagi kita untuk puasa dan menghalalkan bagi kita untuk makan dan minum. Hari ini adalah hari raya Idul Adha. Ada 3 amalan spesial yang terjadi pada hari raya Idul Adha ini, yaitu ibadah haji di Mekah, sholat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban. 3 ibadah ini cara Allah memanggil kita agar mendekat kepada Allah. Bila kita mendekat kepada Allah 1 langkah, maka Allah mendekat 1000 langkah dengan berlari. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah rindu kepada hamba-hambanya. Maka sangatlah wajar bila Allah selalu memanggil kita dengan suara azan 5 kali sehari semalam. Hari ini ditambah dengan haji, sholat id, dan kurban. Masihkah kita tuli? Masihkah kita cuek dengan panggilan-panggilan Tuhan yang menciptakan kita? Terlaknatlah kita bila kita selalu cuek dengan panggilan Allah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila Allah telah menjadi iman kita, Islam telah menjadi agama kita, maka jangan hanya kita sekedar menjadi muslim, KTP-nya Islam, pakaiannya Islami, maka langkah selanjutnya adalah dekatkan diri kita kepada Allah. Jadikan Allah sebagai motivasi amal kita. Jadikan Allah sebagai pembimbing ibadah kita. Jadikan Allah sebagai tujuan kita. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk dekat dengan Allah maka kita harus mendekat kepada Allah. Pada hari raya ini ada 3 amalan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama, ibadah haji. Allah berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wala jihad wala jidala fil hajj.
Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairadz dzati taqwa wa taqun ya ulil albab. Haji itu pada bulan yang ditentukan. Barang siapa yang mengerjakan ibadah pada bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, bermaksiat, bertengkar dalam melakukan haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah tahu. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Puncak dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Pada saat wukuf itu Allah menegaskan prinsip haji itu, yaitu kesamaan. Pada dasarnya kita sama-sama anak cucu Adam, sama-sama diciptakan dari saripat di tanah, sama pakaian ihramnya putih seperti kain kafan, pakaian terakhir kita. Tidak ada pangkat di situ, tidak ada jabatan di situ, tidak ada kaya di situ, tidak ada miskin di situ, tidak ada pintar di situ, tidak ada bodoh di situ. Semua terhampar di padang Arafah yang tandus dan terik, beralaskan bumi, beratapkan langit, mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, menanti pengadilan Allah, di mana pada saat itu mulut kita dikunci, tangan berbicara, dan kaki menjadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutup mulut mereka dan berkatalah tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat itu yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan, dan orang yang paling mulia adalah yang paling takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat hari raya. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha diawali dengan takbir, tahlil, tahmid dari awal 10 Zulhijjah usai maghrib kemarin sampai selesai hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah waktu asar lusa. Sholat hari raya Idul Adha adalah sholat untuk merayakan kemenangan, wujud tasyakur kepada Allah, kemenangan orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang paling takwa kepada Allah, menaati perintah Allah tanpa banyak bicara. Banyak pelajaran dan keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim menetapkan imannya kepada Allah, beliau tetap istiqomah dalam imannya meskipun lingkungannya, keluarganya menyembah berhala. Ketika Allah perintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala milik pemerintah Raja Namrud, maka beliau taati dengan resiko yang berat. Beliau jadi buronan pemerintah, ditangkap dengan berbagai tuduhan, teroris, radikal, pemecah belah, bahkan pengkhianat. Nabi Ibrahim diadili dengan tidak adil, dijatuhi hukuman mati, dibakar. Ketika dibakar ternyata tidak terbakar, beliau diusir dari negerinya. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk membawa anak dan istrinya ke suatu negeri yang tandus dan gesang, yang sekarang disebut dengan Mekah, Allah perintahkan kepadanya untuk meninggalkan anak dan istrinya di negeri yang tandus dan gesang itu. Nabi Ibrahim alaihissalam taati perintah itu dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sebuah doa untuk anak dan istrinya yang tinggal di Mekah yang gersang tanpa tanaman. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika haram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguh aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman,
di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Orang yang bertakwa akan optimis dengan doanya dikabulkan. Hal ini terbukti sekarang. Mekah yang dulu gersang sekarang subur, yang dulu sepi sekarang ramai, dan menjadi negeri impian untuk dikunjungi. Bahkan orang tua kita, anak cucu kita selalu bermimpi untuk ke Mekah. Semoga kita bisa ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lagi-lagi ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, beliau tunaikan perintah itu tanpa keraguan. Perintah ini sungguh berat karena membutuhkan keikhlasan ibadahnya dan sang putra yang akan disembelih. Nabi Ibrahim setelah menetapkan hatinya dan memastikan ini perintah Allah selama 3 hari, maka beliau tunaikan perintah tersebut. Setan tidak tinggal diam. Setelah hendak menggagalkan terlaksananya perintah tersebut dengan menggoda Ismail. Ismail sebagai korban ditakut-takuti, digoda, tetapi justru Ismail malah mengusir setan tersebut. Anak yang soleh kemudian tidak berhasil menggoda Ismail. Setan pun menggoda ibundanya Ismail yaitu Hajar. Tapi lagi-lagi setan diusir, bahkan Hajar menyatakan, kalau memang ini perintah Allah, jangankan Ismail yang disembelih, saya pun siap untuk disembelih. Akhirnya setan pun tak berhasil menggoda hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ternyata perintah ini hanya untuk menguji kecintaan kepada Allah. Setelah terbukti kecintaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, bahwa demi Allah Nabi Ibrahim dan anak istrinya siap berkorban apa saja. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, Allah menggantinya dengan domba tanpa disadari Ibrahim dan Ismail yang tersembelih adalah domba. Ini adalah balasan Allah kepada hati. Ini adalah balasan Allah, pahala yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah kemenangan orang-orang yang beriman, dan cara merayakan kemenangan orang-orang yang beriman adalah dengan sholat Idul Adha yang diawali dengan takbir, tahlil, tahmid. Kemudian hari ini setelah tadi melaksanakan sholat, dan nanti kita melaksanakan kurban. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan as-sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah kepadamu dan kesuksesan, engkau melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang ketiga adalah menyembelih hewan kurban. Kurban adalah mendekat, yaitu mendekatkan kita kepada Allah. Menyembelih hewan kurban adalah menjadi wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai ke Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, 3 ibadah Idul Adha ini, yaitu haji, sholat id, dan berkurban, untuk menjadikan kita bertakwa kepada Allah, menghadirkan perasaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang dekat dengan Allah hatinya tenang, pribadinya santun, akhlaknya mulia. Orang yang dekat dengan Allah selalu yakin dan optimis bahwa apa yang ia usahakan baik dalam ikhtiar dan doa akan terwujud. Orang yang dekat dengan Allah, setiap ujian dan cobaan akan membawa kepada kebaikan dan dia lalui dengan kesabaran. Orang yang dekat dengan Allah tidak risau dengan dunia yang fana ini, mau dapat ataupun tidak, baginya tetap Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan selalu rindu untuk ibadah dan ingat Allah. Orang yang dekat dengan Allah, Allah akan jaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang bertakwa, yang akan Allah muliakan dengan surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat iman, Islam, dan nikmat Idul Adha. Ya Allah, kami ingin selalu mendekat kepadamu. Maka janganlah Engkau tinggalkan kami. Terimalah salat kami, ibadah kami, rukuk dan sujudnya kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan para pengasuh kami. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak-anak kami penentram jiwa, penentram batin, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Karuniakanlah kepada kami rezeki yang cukup, yang barokah, yang halal lagi baik untuk bekal ibadah kepadamu. Ya Allah, lindungilah kami dari kelemahan, kemalasan, kemiskinan, dan bebaskanlah kami dari hutang, dan jadikanlah keluarga kami sakinah, mawadah, warahmah dengan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami saudara muslim yang saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, saling memaafkan dikala salah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, saling menolong dikala susah, dan saling bersatu menegakkan agama-Mu. Ya Allah, kami bersyukur hidup di negeri yang aman, adil dan makmur, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang dan damai. Ya Allah, jadikan negeri kami ini Indonesia Raya, negeri yang selalu aman, damai, jauh dari bencana alam, bencana moral. Ampunilah kami, jadikanlah negeri ini negeri yang adil, makmur, toto, titi, tentrem, raharjo, kemah, lipah, loh, jinawi. Ya Allah, berilah kekuatan dan kemenangan agama-Mu di berbagai negeri, terutama di Palestina ya Allah, di India ya Allah, yang saat ini lagi berjuang mempertahankan iman dan negerinya, dan tolonglah agama-Mu di setiap negeri. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir dawana astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, monggo kita salam-salaman, bermaaf-maafan. Ibu juga monggo jangan pulang dulu, saling Yang di depan balik ke belakang, sok buat salaman dengan sok depan. Kita sambil